Informasi itu antara lain juga datang dari masyarakat. Makanya tadi saya ingin sampaikan itu, supaya masyarakat juga memahami bahwa masalah narkotika ini adalah masalah yang menjadi tanggung jawab bersama, adalah masalah nasional. Ya pemirsa, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Tentu saja Indonesia yang kondusif bagi keberlangsungan pembangunan dan keberlangsungan generasi masa depan Indonesia. Oleh karena itu kita harus bergegas untuk mewujudkan bangsa ini terbebas dari narkoba. Indonesia Bergegas akan kembali setelah yang satu ini. Para bandar atau jaringan yang sudah dijatuhi hukuman bisa dieksekusi, ya harus ada impact yang keras dan mereka sadar bahwa ini berbahaya. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Langkah pemerintah dalam hal memberantas narkoba sudah cukup baik ya, artinya di kalangan remaja sudah nggak kelihatan di berita-berita, artinya langkah itu cukup efisien menurut saya. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Indonesia Bergegas bersama Cegah dan Berantas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Tentu saja masih bersama dua narasumber kita, ada Bapak Yapi dan juga Bapak Gayus. Langsung saja saya akan bertanya kembali kepada Pak Gayus, kalau kita melihat bagaimana strategi nasional dari P4GN itu sendiri. Menurut undang-undang itu ada 4 kelompok sebenarnya strategi yang harus dijalankan. Yang pertama pencegahan. Pencegahan ini menggambarkan bahwa secara dini masyarakat itu dimulai dengan pemahaman sehingga tercegahnya perbuatan-perbuatan penggunaan secara salah narkoba. Ini diartikan sebagai pengisilan sebagai snowball yang kecil, dari bagaimana pencegahan secara kecil-kecilan meningkat diupayakannya sehingga terus menjadi satu bola salju yang bisa mengena seluruh masyarakat. Ini dari pencegahan. Kemudian hal yang lain itu ada bagaimana upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat. Volunteer dari masyarakat itu diharapkan akan dengan segera mendukung BNN sebagai lembaga struktur hukum yang di amanat undang-undang ini bisa bekerja dengan maksimal. Nah ini pemberdayaan masyarakat. Kemudian rehabilitasi. Ada hal yang menonjol di situ seperti misalnya wajib lapor. Wajib lapor kepada orang-orang mantan-mantan pengguna yang telah direhabilitasikan dalam satu proses. Ini dipantau maksudnya. Dan yang keempat adalah penegakan hukum, law enforcement. Law enforcement ini sangat penting. Artinya bagaimana orang yang ditindak secara hukum, ditreatment secara baik, maka hal-hal ini akan menjadikan satu pembelajaran bagi yang lain agar tidak terjadi bahwa hukum yang telah dilanggar itu telah dilakukan kewajiban untuk menjalani hukuman itu sampai terberat, bahkan sampai hukuman mati, karena undang-undang yang baru 35/2009 itu memperberat hukuman pada dasarnya. Oke, dan kalau dari bidang pencegahan BNN Pak, apa saja target-target ke depan? Kita ingin target yang kita set up sampai dengan 2015 itu kita bisa menekan pertumbuhannya itu menjadi di bawah 2,8%. Gitu. Nah target ini itu kita komitmen berdasarkan dengan komitmen negara-negara ASEAN. Ketika target itu ditetapkan, semua negara di ASEAN sudah ada penyalahgunaan narkobanya, sudah ada, bukan zero. Yeah. Jadi jangan salah pengertian bahwa nanti tahun 2015 itu target Indonesia bebas narkoba itu berarti di Indonesia tidak ada narkoba sama sekali, bukan itu maksudnya. Atau bisa juga diartikan bahwa tahun 2015 Indonesia bebas narkoba artinya boleh pakai narkoba, bukan itu maksudnya. Jadi yang benar adalah proses menuju pada upaya-upaya untuk membebaskan Indonesia dari narkoba pada tahun 2015 adalah fokus pada penekanan dan penurunan target yang 2,8% itu. Jadi menjadi di bawah 2,8%. Itu sebenarnya inti utama. Nah, gimana caranya? Caranya kita berupaya untuk meningkatkan sebanyak mungkin jumlah masyarakat yang imun. Nah, untuk tahun 2011 ini kita akan membangun lagi tambahan 3 pusat rehabilitasi
satu di Makassar, satu di Sumatera, dan satu di Kalimantan. Dari sisi penegakan hukum, kita pingin, tadi juga disampaikan Prof, tapi lebih keras kita laksanakan penegakan hukum pada sindikat. Kita pingin membongkar lebih banyak lagi jaringan, dan kita pingin supaya kita himbau juga, kalau bisa para bandar atau jaringan yang sudah dijatuhi hukuman bisa dieksekusi. Harus ada impact yang keras, dan mereka sadar bahwa ini berbahaya. Lalu yang berikutnya, dari sisi penanganan pasien yang sudah sembuh, seperti sebelumnya saya sampaikan, perlu kita ciptakan keterampilan-keterampilan bagi mereka. Nah, untuk ini itu tidak gampang. BNN nggak bisa sendiri, jadi oleh karena itu kita lakukan pendekatan dengan para donatur atau para pengusaha yang bisa memberikan bantuan. Dan untuk ini BNN sudah mulai mengadakan pendekatan dengan beberapa pengusaha, dan pada tahap awal sudah ada komitmen akan membantu untuk melatih para korban narkoba ini untuk memberikan keterampilan pada mereka. Biasanya hambatannya apa saja Pak untuk mencapai target? Nah, hambatan yang kita hadapi dalam mencapai target itu pertama, ya, di waktu lalu itu narkoba ini kan masih dianggap sebagai aib buat keluarga. Jadi keluarga nggak mau melapor. Kalau tidak mau melapor berarti kan dark number, angka gelapnya itu kan besar. Betul. Nah, kalau semakin banyak melapor, ya, semakin banyak kita rawat, nah, itu kita bisa menghilangkan hambatan. Di waktu lalu ada hambatan lagi, masalah keuangan. Untuk mengobati pecandu itu biayanya tidak sedikit. Nah, untuk sekarang ini dengan undang-undang yang baru, biaya itu ditanggung oleh negara. Nah, dari sisi pemberantasan itu ada hambatan karena jaringan-jaringan itu mereka menggunakan sistem sel terputus. Sel terputus itu orang tidak saling mengenal, baik distribusi, baik yang mengumpul uangnya, itu semua nggak saling mengenal. Itu. Tapi yang paling penting kalau kita ambil yang generalisir, sepanjang orang masih ingin pakai narkoba, itu hambatan yang nggak akan bisa teratasi. Nah, oleh karena itu saya setuju dengan Prof tadi, kita perlu lakukan pencegahan. Tetapi pencegahan ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini merubah mindset orang. Butuh suatu tindakan, ya, yang terus-menerus, continue, ya, untuk merubah mindset sampai orang itu betul-betul sadar, sampai dari keinginan dari dalamnya dia nggak mau pakai lagi. Betul. Kalau itu sudah bisa terbentuk, itu beberapa hambatan sudah kita atasi sebenarnya. Jadi Bapak-Bapak sekalian optimis Indonesia akan bebas dari narkoba? Oh, tentu saya optimis. Harus optimis ya. Lalu bagaimana himbauan untuk masyarakat ini Pak? Saya pikir secara dini tadi Pak Deputi Pencegahan dengan jelas Pak Yapi bahwa itu dimulai dari masyarakat sendiri sebenarnya menyadari BNN ini menggerakkan saja. BNN melakukan kegiatan-kegiatan sifatnya pencegahan dari kalau saya menyebut katakan yang sederhana penyuluhan itu akan mulai snowball. Tadi saya katakan akan bergulir ke masyarakat bahwa buruknya bahayanya penggunaan obat terlarang ini akan menjadikan bagian yang mengancam bangsa secara keseluruhan. Mungkin dimulai dari itu. Ya. Dan Bapak Yapi sendiri bagaimana Pak himbauannya? Mungkin saya ingin memberikan himbauan yang praktis. Ya. Saya pikir semua masyarakat tahu bahaya narkoba, ya, tahu. Tapi kenapa masih mau pakai itu? Itu yang dipertanyakan. Oleh karena itu saya mengimbau, janganlah bersentuhan dengan narkoba. Kenapa saya katakan demikian? Kita tahu bahwa pengguna yang terbesar itu ada tadi di siswa dan tempat kerja. Siswa dan para pekerja di swasta itu merupakan wirausahawan muda, dan siswa itu merupakan tulang punggung pembangunan ke depan. Kita tahu narkoba ini dari sisi kesehatan dia merusak fisik maupun psikis. Tapi kalau kita menggunakan narkoba lalu fisiknya rusak, psikis rusak, otak kita jadi rusak, bagaimana kita mau menjadi andalan untuk pembangunan ke depan, bahwa generasi muda adalah tulang punggung pembangunan, itu akan sangat sulit. Lalu karena itu cobalah kita berusaha untuk menghindari diri, jangan bersentuhan dengan narkoba karena narkoba itu berbahaya sekali. Betul sekali. Pemirsa, peredaran narkoba di masyarakat memang sangat sulit untuk diberantas karena jaringannya yang kuat dan juga luas. Diperlukan suatu strategi yang kokoh dan terpadu di setiap bidang untuk mengatasi permasalahan ini. Strategi yang dijalankan tidak hanya pemerintahan dalam hal ini meliputi upaya pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi saja. Selain itu juga ada meningkatkan kerjasama internasional. Terima kasih kepada para narasumber kita
pemirsa yang telah hadir bersama kami di sini dan semoga ini semua mampu memperkuat komitmen kita dalam upaya mewujudkan Indonesia yang bebas dari narkoba. Demikian program Indonesia Bergegas kali ini. Saya Kamidia Radisti dan seluruh kru yang terlibat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.